Sebelum masuk ke dalam cerita utamanya, maka dari awal video ini kami pun akan memberikan peringatan lebih dulu bahwa pada video ini salah satu kekuatan asli dari Cry nantinya akan dijelaskan kepada kita. Jadi, bagi kalian yang tidak ingin tahu apa kekuatan asli dari Cry, maka kalian bisa skip videonya pada menit yang kesekian sampai dengan menit yang kesekian. Tapi jika kalian penasaran siapakah sebenarnya Cry dan juga apa salah satu kekuatan dari Cry yang sekarang sedang disembunyikan oleh dirinya, maka tentu saja kalian pun bisa nonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Singkat cerita, setelah pada video sebelumnya, kita pun sebenarnya sudah diperlihatkan tentang sebuah jalannya cerita dari sudut pandang party Grieving Soul, yang kebetulan mereka pun saat itu sudah merasa dikalahkan akibat kelompok dari party musuhnya sekarang sudah kabur. Alias, ini adalah pertama kalinya bagi mereka bisa menemukan musuh yang tidak kalah hanya dalam satu kali serangannya saja. Maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini otomatis langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari party Raja Iblis. Di mana di dalam praktiknya, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru sekarang malah dapat kita lihat. Sederhananya, jika para anggota party dari Grieving Soul saat ini sudah merasa dikalahkan, maka kelompok dari party Raja Iblis sekarang justru malah merasa dipermalukan. Mengingat pada dasarnya, walaupun mereka sekarang sudah tahu bahwa reputasi dari party Cry terkenal sebagai kelompok party terkuat di ibu kota negara, namun mereka pun sama sekali tidak menyangka bahwa hampir sebagian besar pasukannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah hanya dengan menggunakan kekuatan sihir serangan jarak jauh yang kemarin sudah ditembakkan oleh Lucia sebanyak 3 kali berturut-turut. Bahkan di dalam dialognya, wakil ketua party mereka kini seketika langsung berkata, "Sialan, hampir semua pasukan kita sekarang sudah mati. Pertama, sihir dari wanita itu berhasil menghancurkan formasi kita. Kedua, setelah formasi kita sudah kacau, maka penyihir wanita itu pun langsung mengeluarkan teknik yang sama lagi untuk dapat bisa mencabik-cabik tubuh teman kita. Lalu, akibat tembakan sihir yang ketiga dari orang itu, maka kita pun dengan terpaksa harus pergi meninggalkan semua teman-teman kita tanpa bisa membawa mayat dari mereka dan juga tanpa bisa menyembuhkan mereka lagi. Gara-gara itu, aku sebagai komandan perang sekarang merasa sangat malu dan juga merasa sangat bersalah. Karena aku gagal mengantisipasi semua pola serangan dadakan mereka di saat kita masih belum siap. Sehingga kita pun sekarang sudah kehilangan banyak sekali pasukan dalam waktu yang sangat singkat." Mendengar semua ucapan itu dari wakilnya, Adler sang Raja Iblis kini seketika langsung membalasnya. "Dengar Queen, ini bukanlah kesalahan dirimu, tapi ini adalah kesalahanku. Karena aku pun juga tidak menyangka jika mereka semua adalah hunter yang sangat gila. Padahal tujuan utama kita memutuskan untuk dapat datang ke tempat ini adalah sebagai berikut. Yaitu karena aku sudah mendengar sebuah ramalan dari Ratu Kutukan yang mengamuk tepat di dalam negara Zebrudia. Jadi jika aku datang dan juga jika aku bisa menjinakkan monster Ratu Kutukan itu, maka secara otomatis kekuatan dari party kita pasti akan bisa meningkat dengan anggota baru Ratu Kutukan. Namun entah kenapa ketika kelompok kita sudah mulai dekat menuju ke dalam negara Zebrudia, maka tiba-tiba saja ramalan dari Ratu Kutukan justru malah menjadi menghilang. Sebagai gantinya, kita pun sekarang malah bisa bertemu dengan kelompok party dari Cry walaupun tanpa disengaja. Awalnya, aku hanya berniat untuk bisa negosiasi dengan ketua dari mereka, supaya mereka mau mengizinkan kita untuk dapat berlatih bertarung. Tapi, belum sempat aku bisa bertemu ketua mereka, maka mereka pun sudah menyerang kita lebih dulu tanpa memberikan aba-aba. Lebih parahnya lagi, semua pasukan monster kuat kita sekarang sudah berhasil dikalahkan, walaupun ketua dari mereka, atau walaupun Cry sama sekali tidak muncul. Hal itulah yang membuat aku bisa mengerti bagaimana perasaan darimu Queen. Mengingat dengan kekalahan telak kita ini, maka nama dari party kita sekaligus namaku sebagai Raja Iblis kini otomatis langsung menjadi tercoreng. Nah, jika masih bingung, maka penjelasan simpelnya adalah seperti ini. Intinya, party naik parade bukanlah party dari para penjahat. Karena walaupun mereka adalah party Raja Iblis yang memiliki pasukan monster berjumlah sangat banyak, namun faktanya, naik parade hampir tidak pernah memburu manusia dan juga mereka pun jarang sekali bertarung untuk dapat bisa mengincar manusia. Karena pada dasarnya, party Raja Iblis ini memiliki tujuan yang sama seperti Cry, yaitu ingin bisa menjadi hunter terkuat di dunia sekaligus ingin bisa menaklukkan gudang harta karun level 10. Tapi,
Karena penampilan dari mereka sangat menyeramkan dan juga ras dari mereka adalah ras dari para iblis, maka banyak manusia yang salah paham. Hingga mereka pun sekarang dicap sebagai musuh, padahal mereka sama sekali tidak berniat untuk dapat bisa membunuh manusia. Namun, gara-gara serangan pertama dari kelompok party Grieving Soul tadi, maka para anggota dari party naik parade ini akhirnya langsung merubah tujuannya. Dari yang awalnya ingin bicara saja dengan ketua dari party Grieving Soul, sekarang justru malah berniat untuk dapat bisa mengalahkan party Grieving Soul. Karena mereka tidak terima sudah diserang duluan. Dan juga mereka pun sekarang sudah berniat untuk dapat bisa menjadi yang terkuat. Kemudian setelah menjelaskan sedikit potongan cerita dari sudut pandang party naik parade, maka pada halamannya berikutnya kita pun kini seketika langsung diperkenalkan dengan semua anggota terkuat dari party ini. Mengingat setelah para monster yang sudah kabur tadi sekarang semuanya sudah berkumpul lagi, maka satu persatu dari mereka kini mulai menunjukkan penampilannya kepada kita. Di mana secara garis besar, party dari naik parade memiliki total 6 orang petinggi, 1 ketua, dan juga ratusan orang anak buah, yang semuanya adalah ras ancient monster atau monster langka yang bukan berasal dari dunia ini. Yang pertama, sudah jelas adalah ketua dari mereka, yaitu Raja Iblis Adler. Dia adalah keturunan dari Raja Iblis asli, dengan penampilan yang menggunakan armor dari kulit naga hitam terkuat di dunia, serta dengan menggunakan sebuah tombak yang kebetulan sudah berhasil dia dapatkan dari gudang harta karun level tinggi, yaitu sebuah relik tombak dengan nama relik tombak Black Spear. Lalu yang kedua adalah wakil ketuanya. Dia adalah seorang warrior alias pendekar pedang dari ras iblis dengan nama Queen. Di mana secara penampilan, Queen menggunakan armor dengan bentuk seperti kumbang berwarna orange. Serta dialah salah satu orang yang bertugas untuk dapat bisa mengendalikan semua monster dari party naik parade. Kemudian yang ketiga adalah penasihat dari party naik parade, yaitu dia adalah Uno. Menarik ya, Uno adalah iblis dengan ras werewolf. Mengingat secara penampilan, walaupun Uno digambarkan sebagai gadis kecil, namun usianya sudah jauh lebih tua dari para manusia lainnya. Serta dia pun juga memiliki bulu dengan bentuk seperti serigala tepat di sekitar tubuhnya. Bedanya dengan Queen, jika Queen adalah warrior atau petarung terkuat, maka Uno adalah kebalikannya. Mengingat dia adalah petarung terlemah, namun dia memiliki kekuatan lain, yaitu kekuatan sihir dengan elemen dimensi. Selanjutnya anggota yang keempatnya, dia adalah Zork. Zork merupakan monster dengan bentuk centipede atau ular kaki 1000. Secara penampilan, bentuk dari Zork hampir 90% mirip dengan monster kaki 1000 dari anime One Punch Man. Bahkan, kekuatannya pun juga dibuat sangat mirip, yaitu Zork memiliki kekuatan penyembuhan atau kekuatan regenerasi instan. Dan juga, dia pun memiliki kulit atau armor sekeras diamond. Jadi semua serangan biasa hampir tidak ada yang bisa menembus kulitnya. Dan andaikan kulit dari Zork bisa ditembus, maka Zork masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan kekuatan penyembuhan instannya itu. Gara-gara kekuatannya itulah, maka Zork pun sekarang sampai dianggap sebagai rival dari monster terkuat party Grieving Soul, yaitu rival dari Antum Smart. Tentu saja, selain keempat orang terkuat dari party naik parade di atas, terdapat juga beberapa ketua suku dari ras iblis yang lainnya. Contohnya adalah ketua suku dari ras Cyclops dengan mata satu. Lalu ketua suku dari ras Battle End alias kumbang tempur. Dan yang terakhir adalah ketua suku dari iblis kura-kura serta ketua suku dari monster iblis ular. Nah, singkat cerita, setelah para petinggi dari kelompok party naik parade ini sekarang semuanya sudah berkumpul, maka pada halaman ini, mereka pun langsung berkata kepada Adler tentang apa rencana mereka selanjutnya, serta bagaimana cara mengalahkan party Grieving Soul. Mendengar pertanyaan itu dari teman-temannya, Adler pun kini seketika langsung menjawabnya. Baiklah, untuk bisa mengalahkan mereka, kita membutuhkan rencana. Lalu, untuk bisa membuat rencana yang matang, maka kita harus tahu lebih dulu sekuat apakah kemampuan dari ketua mereka, alias sehebat apakah kekuatan dari Cry. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka aku akan menggunakan sebuah relik langka untuk dapat bisa mengetahuinya, yaitu dengan cara menggunakan relik cermin ajaib ini.
Kemudian, setelah berkata seperti itu kepada teman-temannya, maka Adler pun kini langsung mengeluarkan relik kacanya sambil berkata sebagai berikut. Wahai cermin ajaib, tolong tunjukkan kepada kami, sehebat apakah kekuatan asli dari Krai. Mendengar ucapan itu dari Adler, maka relik cermin ajaib ini kini seketika langsung meresponnya. Di mana di dalam praktiknya, tubuh dari Adler kini otomatis langsung menjadi terpental ke belakang. Akibat dirinya merasa sangat terkejut sudah bisa melihat sedikit kekuatan dari Krai. Mengingat di dalam dialognya, Adler pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Oh iya, ini semua adalah kata-kata asli dari novel. Jadi, semua kekuatan dari Krai ini adalah kekuatan asli yang ada di dalam novelnya. Intinya, Adler melompat ke belakang sambil berkata seperti ini. Hah? Monster! Orang itu berjalan dikelilingi topeng di sekitar tubuhnya yang berbentuk seperti lingkaran atau seperti satelit tapi melayang di udara. Awalnya, Adler sempat menganggap bahwa topeng yang melayang di sekitar tubuh dari Krai adalah topeng yang digunakan oleh manusia di sekitarnya. Tapi setelah dia melihatnya sekali lagi, maka Adler pun sekarang sudah yakin bahwa matanya tidak salah lihat. Di mana untuk yang kedua kalinya, Adler pun dapat melihat dengan sangat jelas bahwa tubuh dari Krai dikelilingi oleh aura dan juga topeng melayang dalam jumlah yang sangat banyak. Seakan-akan tubuh dari Krai dilindungi oleh sebuah kekuatan yang bukan berasal dari dunia mereka. Ditambah, Krai juga muncul dari dalam cermin itu dalam posisi sedang menaiki relik monster mimik yang kebetulan sekarang malah dijadikan kuda oleh Krai. Mengingat relik mimik adalah relik hidup, maka dia pun jadi bisa berjalan dengan menggunakan keempat tangannya mirip seperti kuda. Berdasarkan hal itulah, maka Queen yang ada di sampingnya kini seketika langsung berkata, hah? Jangan-jangan dia sama seperti kita? Atau jangan-jangan dia adalah Dosu? Di momen inilah, Queen pun segera menjelaskan kepada kita dengan cara berkata seperti ini. Dosu atau Gaid adalah sebuah kekuatan khusus bagi para ras iblis. Di mana dengan kekuatannya ini, maka para iblis tingkat tinggi seperti Queen, Uno dan juga Adler sekarang jadi bisa memiliki kemampuan untuk dapat bisa menjinakkan semua monster yang jauh lebih lemah daripada mereka. Masalahnya, meskipun kekuatan dari para Dosu untuk dapat bisa mengendalikan para monster sangatlah luar biasa hebat, tapi terdapat sebuah efek samping yang sangatlah merugikan sekali bagi para pemilik kekuatan Dosu. Yaitu, Dosu akan dibenci atau Dosu akan sial sejak mereka lahir. Jadi, gara-gara itu, maka para Dosu nantinya akan dianggap sebagai musuh dari dunia. Serta mereka pun akan menarik banyak sekali kesialan tepat kepada tubuhnya sendiri. Di satu sisi, Queen, Uno, dan juga Adler, mereka adalah para iblis. Jadi dengan kekuatan Dosu, maka sudah jelas mereka akan dijauhi oleh manusia. Serta mereka pun akan dimusuhi oleh manusia, walaupun mereka bukanlah pembunuh atau mereka bukanlah hunter yang jahat. Tapi yang membuat Queen menjadi bingung, jika manusia memiliki kekuatan Dosu, maka apa efek samping bagi para manusia? Intinya menurut Queen, kekuatan dari para Dosu ini adalah kekuatan untuk dapat mengendalikan monster. Tapi bayarannya, orang itu akan selalu menjadi sial karena masalah akan selalu datang tepat kemanapun dia pergi. Kemudian, setelah menjelaskan tentang kekuatan dari para Dosu, maka Queen pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Sialan, orang itu jauh lebih kuat daripada aku dan juga Uno. Di satu sisi, walaupun aku dan juga Uno bisa mengendalikan pasukan para monster dengan menggunakan kekuatan dari Dosu, namun kekuatan dari kami berdua jauh dari kata sempurna. Mengingat orang yang bisa membantu kami untuk dapat bisa menggunakan kekuatan ini, dia adalah Adler. Alias, hanya bersama dengan Raja Iblis, kami bisa menggunakan kekuatan dari Dosu. Tapi, Krai bisa menggunakan kekuatan Dosu tanpa menggunakan bantuan dari siapapun. Yang artinya, Dosu milik Krai sekarang sangatlah jauh berbeda dan juga sekarang jauh lebih kuat. Karena di dalam praktiknya, Krai bisa menjinakkan monster relik mimik yang terkenal sebagai monster dengan kekuatan dimensi tidak terbatas. Padahal selama ini, hampir tidak ada satupun iblis yang dapat menggunakan kekuatan dari relik mimik. Hingga relik itu pun menjadi relik tidak berguna sampai dibuang ke dalam dunia manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka aku pun menjadi semakin ragu bahwa sekarang kita bisa menang jika harus bertarung melawan mereka secara langsung. Mendengar semua penjelasan dari Queen barusan, Adler yang ada di sampingnya sekarang justru malah bersemangat.
Bahkan di dalam dialognya itu, Adler pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Baguslah, justru inilah yang sekarang aku cari. Ternyata dia memiliki kekuatan Raja Iblis juga sama seperti aku. Tapi masalahnya, dunia ini tidak membutuhkan dua orang penerus dari Raja Iblis sekaligus. Jadi, walaupun sekarang dia jauh lebih kuat daripada kita, namun aku pun tidak akan menyerah. Serta aku pun akan kembali mencoba untuk dapat bisa mengalahkannya dengan menggunakan cara kita. Lalu setelah aku bisa mengalahkannya, maka aku akan menjinakkan semua monster peliharaannya beserta dengan semua anggota party dari Grieving Soul. Mengingat dengan cara seperti itu, maka sudah jelas akulah yang akan menjadi Raja Iblis terkuat di dunia selanjutnya. Wow, menarik banget ya. Oh iya, tadi di dalam ceritanya, Queen sempat bilang kepada kita bahwa Cry bisa menjinakkan semua monster. Sebenarnya, kata-kata dari Queen ada benarnya, tapi juga ada komedinya. Bagian benarnya adalah seperti ini. Ingat kan, kemarin Cry bisa membuat monster relik kutukan Marine dan juga Black Knight jadi mau menurut kepadanya. Padahal pada waktu itu, relik Hermit Ring dari Cry sedang kehabisan mana, alias tidak bisa digunakan. Nah, di momen itulah, Cry tanpa sadar bisa menggunakan kekuatan Dosu atau kekuatan Guide. Di mana dengan kekuatan Raja Iblisnya ini, dia bisa menjinakkan semua monster tanpa bisa disadari. Tapi bagian komedinya adalah tentang relik dari Mimic. Mengingat Mimic bisa menurut kepada Cry bukan karena terkena kekuatan Dosu dari Cry, tapi karena Cry sudah menyogoknya dengan menggunakan coklat. Nah, gara-gara sering diberikan coklat oleh Cry, maka Mimic pun sekarang jadi bisa menurut, serta dia pun jadi bisa digunakan oleh Cry dengan sesuka hatinya. Bahkan, gara-gara keseringan diberi makan coklat, Mimic pun sampai rela dijadikan kuda untuk bisa dinaiki oleh Cry tepat di dalam perjalanannya kali ini. Nah, pada video berikutnya, pertarungan antara party mereka nantinya akan kembali dilanjutkan. Salah satunya adalah pertarungan dari Atom Smart melawan ketua suku dari Kumbang Tempur, Zord dan juga Queen.